Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeli Sahri Rahmadaniati dengan NIM 2314070072. Izin mengirim atau melampirkan tugas tafsir terbawi yang diampu oleh Bapak Zulheldi MAG, yang mana pada hari ini video ini akan membahas tentang Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laisa birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghribi. Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur ataupun ke arah barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikatihi wa kitabihi wan nabiyina. Tetapi kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, dan beriman kepada nabi. Aatal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabil, dan mengeluarkan sebagian harta yang ia cintai kepada kerabatnya, orang-orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Wasailina fir riqabi wa aqamas salata wa atuz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang yang meminta-minta, memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta orang-orang yang berjanji dan ia menepati janjinya. Wassabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba'si, dan orang-orang yang bersabar dalam kemelaratan, dalam kemiskinan, dan dalam saat perperangan. Ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang benar dan orang-orang yang bertakwa. Syadaqallahul azim. Nah, sekarang penjelasan ayatnya. Laisa, bukankah, albirra, kebaikan atau bukti, an, bahwa, tuwallu, kamu menghadap, wujuhakum, wajahmu, qiblal, ke arah, masyriqi, ke arah timur, wal maghribi, dan ke arah barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan, man, orang, amanna, beriman, billah, kepada Allah, wal yaumil, dan hari akhir, wal malaikatihi, dan kepada malaikat, wa kitabihi, dan kepada kitab, wan nabiyina, dan kepada para nabi, wa ata, dan memberikan, al-malahata, ala atas, hubihi, yang dicintainya, dawi, kepada kelompok al-qurbah, kerabat, wal yatama, dan anak yatim, wal masakina, dan orang-orang miskin, wabnas sabil, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, wasaili, dan orang-orang yang meminta-minta, wafi, dan di dalamnya, ar-riqabi, memerdekakan hamba sahaya.
wa aqamas shalah dan mendirikan salat, wa aqimuz zakata dan menunaikan zakat, wal mufuna dan orang-orang yang menepati bi ahdihim janjinya, idza apabila ahadu ia berjanji, wasabirin dan orang-orang yang sabar fi dalam al-ba'sa kesempitan, wal wadarra'i dan kemelaratan, wahina dan ketika al-ba'si perang, ulaika mereka itulah allazi orang-orang, sadaqu wa ulaika orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang humul muttaqun orang-orang yang bertakwa. Nah, selanjutnya terjemahan Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Yang mana ayat pertama yaitu laisa birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Yang mana artinya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur ataupun ke arah barat. Nah, ayat ini bersumber dari Ar-Rabai Mu'taqala bin Auf bin Arabi. Ayat ini turun di Yahudi dan Nasrani, yang mana pada saat itu kaum Yahudi dan Nasrani merasa benar terhadap kiblat mereka masing-masing, sehingga ayat ini turun bahwa kebenaran atau keimanan itu bukan berdasarkan kiblat mereka yang mengarah ke kiri ataupun ke kanan, yang mana perdebatan tentang hal itu tidaklah menghasilkan kebenaran ataupun kebaikan di dalamnya. Lalu dilanjutkan dengan ayat berikutnya, walakinna birra man amana billah, akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu adalah ketika kamu beriman kepada Allah. Nah, jadi teman-teman sekalian, dari ayat 1 tadi yaitu tentang kita, saya akan melanjutkan tentang penjelasan surah ini. Yang pertama yaitu laisa birra an tuwallu wujuhakum. Baiklah, saya akan menjelaskan ayat ini terjemahannya. Yang pertama yaitu laisa birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Maka kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur ataupun ke arah barat. Nah, teman-teman sekalian, ayat ini turun ketika kaum Nasrani dan Yahudi berdebat bahwa kiblat mereka itu benar antara satu dengan yang lain. Namun sesungguhnya apa yang mereka perdebatkan itu tidaklah mendapatkan kebenaran ataupun kebaikan di dalamnya. Sehingga turun lagi ayat berikutnya, walakinnal birra man amana billah, dan kebaikan itu adalah ketika engkau beriman kepada Allah. Ketika kaum Nasrani berdebat perihal kiblat mereka, maka Allah katakan bahwa tidak ada kebaikan antara perdebatan timur dan barat itu. Namun kebenaran yang sesungguhnya yaitu ketika kita beriman kepada Allah. Nah, yang mana maksudnya adalah Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki sifat dengan segala sifat kesempurnaan dan tidak terlepas dari segala kekurangan. Kemudian wal yaumil akhir, dan pada hari akhir. Maksudnya adalah segala hal yang dikabarkan oleh Allah tentangnya dalam Al-Quran atau apapun yang telah dikabarkan oleh Rasul-Rasulnya dari hal-hal yang terjadi setelah kematian. Wal malaikatihi, dan percaya kepada malaikat, wa kitabihi, dan percaya kepada kitab, wan nabiyina, dan percaya kepada rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum dan khususnya yang menjadi penutup yaitu Nabi Muhammad, Nabi kita. Kemudian wa atamala, dan memberikan harta, yaitu seluruh harta yang kita cintai. Arti di sini yaitu mengeluarkan harta yang kita cintai, yang selama ini kita kumpulkan,
yaitu memberikan harta, ala hubbahi, memberikan harta yang dicintainya, yaitu cinta harta. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan kesempurnaan sebelum kamu menafkahkan sebagian hartamu yang kamu cintai. Jadi tidak akanlah sampai kita kepada kesempurnaan itu jika kita tidak menginfakkan atau tidak mengeluarkan sebagian dari harta yang kita cintai itu. Lanjut, yaitu Allah memperjelas tentang orang-orang yang berhak menerima harta atau zakat tersebut, yaitu wal yatama, anak-anak yatim, wal masakina, orang miskin, wabnas sabil, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Allah menganjurkan untuk memberikan kepada mereka harta yang dapat membantu mereka dalam perjalanan, yaitu pada ibnu sabil. Dilanjutkan lagi, wasailin, dan orang-orang yang meminta-minta, yakninya orang yang meminta-minta karena kebutuhan, karena suatu keterpaksaan ataupun penyebab yang mendesak sehingga menyebabkan mereka meminta-minta. Wafir riqabi, dan memerdekakan hamba sahaya, yang termasuk di dalamnya pembebasan budak dan pembantu ketika pada zaman Rasulullah, yaitu membebaskan para budak yang diperbudak oleh para majikannya, serta mengusahakan harta itu untuk membantu mereka menjadi lebih merdeka. Dan dilanjutkan, wa aqamus sholata wa atuz zakat, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Telah sering dijelaskan bahwa alasan Allah menyatukan antara sholat dengan zakat karena kedua hal itu adalah sebaik-baiknya ibadah. Nah, jadi teman-teman, dari ayat wa aqamus sholata wa atuz zakat yang dianjurkan oleh Allah karena antara sholat dengan zakat itu adalah kesempurnaan atau kebaikan ibadah, yang mana pendekatan diri kepada Allah yang paling sempurna dan membuat ibadah itu menjadi lebih merasah kepada diri kita, yaitu dengan zakat dan dengan menunaikan sholat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila berjanji. Nah, janji adalah komitmen terhadap apa yang telah dijanjikan oleh seseorang kepada kita. Maka termasuk di dalamnya seluruh hak-hak Allah yang mewajibkan semuanya untuk berkomitmen terhadapnya. Mereka mewajibkan untuk menunaikannya. Nah, jadi ketika kita telah berjanji, teman-teman sekalian, jadi kita harus wajib menunaikan janji kita tersebut. Jangan hanya berjanji, tapi setelah itu berusaha mencari alasan-alasan untuk janji itu tidak tertepati. Nah, berikutnya yaitu wasabirina fil ba'sa, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, yaitu kemiskinan. Karena kemiskinan itu suatu kesempitan ke teman-teman sekalian, yang mana kemiskinan ini membutuhkan kesabaran yang sangat besar ketika kita berada dalam kemiskinan ini. Seluruh hal dan segala macamnya adalah musibah bagi orang-orang yang miskin. Dan mengharapkan pahala. Jadi ketika kita berada dalam kemiskinan, maka bersabarlah dan harapkanlah pahala atau balasan kebaikan dari Allah. Dilanjutkan, wasabirina fil ba'sa, dan orang-orang yang dalam kesempitan, waddara'i, dan dalam penderitaan, yaitu penyakit dalam berbagai macam, di mana dibutuhkan sabar untuk semua itu. Yang dimaksud dengan waddara'i dan penderitaan, yaitu orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit, yang mana untuk kita sembuh atau dapat menerima rasa sakit itu dengan ikhlas kepada Allah, itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa teman-teman sekalian, sehingga kita dapat sabar, sehingga ketika kita telah sabar, nanti Allah akan memberikan balasan dan ganjaran dari kesabaran tersebut. Kemudian wahina ba'si, dan mereka yang dalam perperangan, yaitu saat perang menghadapi musuh-musuh yang diperintahkan untuk diperangi.
karena perperangan itu sangat sulit bagi jiwa, dan manusia akan mengalami guncangan ketika mengalami perperangan ini. Maka dibutuhkan kesabaran atas semua itu, dengan maksud mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika kita melaksanakan peperangan atau pada orang zaman dahulu, yaitu dengan bersabar dalam perperangan. Kemudian dilanjutkan, ulaika, dan mereka itu, yaitu orang-orang yang memiliki sifat sebagaimana yang telah disebutkan dari keyakinan yang baik. Pembuatan merupakan pengaruh dari keimanan. Bukti nyata dan akhlak merupakan keindahan dari hakikatnya manusia. Nah, dilanjutkan lagi, allazina shadaqu, dan orang-orang yang benar. Nah, dalam hal keimanan mereka yang mana karena perbuatan mereka membenarkan keimanan mereka tersebut. Jadi allazina shadaqu, dan orang-orang yang benar, itu dalam segala perbuatan mereka itu menggambarkan bahwa mereka itu orang-orang yang benar, melaksanakan segala perintah Allah. Dilanjutkan kembali, wa ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang mengerjakan apa yang diperintahkan atau orang-orang yang bertakwa. Karena perkara-perkara itu meliputi segala unsur kebaikan, baik secara prediksi maupun yang pasti. Prediksi maupun pasti, teman-teman sekalian. Karena sesungguhnya telah diketahui bahwa apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas ketiga pahala atau atas segala perintah yang diperintahkan tadi ketika kita laksanakan, telah dijanjikan pahala duniawi yang tidak dapat dirincikan dalam pembahasan ini, karena jika perinciannya itu akan sangat panjang. Nah, selanjutnya itu nilai-nilai pendidikan. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat Al-Baqarah 177 ini, yang pertama yaitu nilai akidah, yang mana diantaranya itu beriman kepada Allah, kepada malaikat, hari akhir, kitab, dan kepada para nabi. Itu adalah nilai pada bidang akhlak, akidah. Nah, selanjutnya yaitu beriman atau nilai pendidikan di bidang akidah yang kedua, yaitu berupa iman, takwa, dan tanggung jawab kita saling membantu antara sesama manusia, yang mana orang yang harus kita bantu tadi yaitu anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan, dan orang yang sedang dalam perperangan. Nah, nilai yang ketiga yaitu nilai sosial. Nilai sosial yang terkandung dalam ayat ini adalah gemar bersedekah, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian tuh, dalam penyampaian ayat ini, kesimpulan paling akhir dalam nilai sosialnya itu kita harus menjadi hamba yang gemar dalam bersedekah. Mungkin sekian penyampaian dari saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.